dengan ibu bisa piring ke sampingnya, nanti saya bantu. Iya Mbak. Sebelumnya saya ambil bantalnya terlebih dahulu ya ibu. Permisi ibu. Ibu saya bantu. Kan boleh ibu bisa pegangan ibu. Ibu, bukan tadi saya sudah bilang baju kata saya dari jadinya jatuh kan. Terus saya bantu ke atas. Bukan tadi saya sudah bilang baju kata saya dari jadinya jatuh kan. Iya Mbak, maaf ya Mbak, saya kira saya udah jatuh. Saya pasang ya sebenarnya, jadi nggak jatuh lagi. Bisa tangannya. Saya lanjutkan ya Bu. Iya Mbak. Ibu sudah selesai. Saya minta maaf atas sikap saya tadi Ibu. Apakah Ibu merasa sakit atau pusing sekarang? Enggak sih Mbak, cuma sakit aja tadi sama masih lemes. Ibu bilang kondisi anemia ini bisa membuat Ibu mudah pusing dan kehilangan keseimbangan. Saya tren ini bukan berarti Ibu ini lemah, tapi sebagai alat bantu supaya Ibu ini tetap aman. Begitu ya Mbak, saya kira dipasang gara-gara saya nggak mampu. Bukan begitu Ibu. Saya menghargai keinginan Ibu. Bagaimana kalau kita pasang sementara dulu dan nanti kita evaluasi bersama kalau kondisi Ibu sudah lebih kuat. Iya Mbak, dipasang aja. Baik Ibu, terima kasih ya sudah mau bekerja sama. Keselamatan Ibu adalah prioritas kami. Sekarang tempat tidurnya sudah bersih dan setrem juga sudah terpasang ya Ibu. Jika Ibu merasa pusing atau butuh bantuan, silakan panggil saya. Iya Mbak. Saya pamit dulu Ibu. Kalau Ibu perlu bantuan bisa tekan bel di sampingnya atau langsung ke telepon. Makasih ya Bu. Iya.
Pada kasus ini terjadi beberapa hambatan komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien. Hambatan pertama adalah kurangnya empati, di mana perawat langsung menganjurkan pemasangan setrile tanpa memahami perasaan pasien yang merasa dirinya masih mampu. Hal ini membuat pasien merasa tersinggung dan menolak tindakan yang diberikan. Selain itu, terdapat sikap otoriter dari perawat karena komunikasi dilakukan satu arah dan pasien tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, pasien menjadi tidak kooperatif dan beresiko mengalami jatuh. Hambatan berikutnya adalah sikap menyalahkan pasien setelah pasien terjatuh. Respon ini tidak terapeutik karena dapat menurunkan kepercayaan pasien, menimbulkan rasa takut, dan merusak hubungan perawat dan pasien. Perawat juga tidak menghargai otonomi pasien karena tidak memberikan penjelasan dan pilihan yang cukup sebelum tindakan dilakukan. Setelah menyadari kesalahan, perawat memperbaiki komunikasi dengan bersikap empatik, meminta maaf, serta memberikan edukasi secara jelas dan menenangkan. Tindakan ini sangat tepat karena dapat membangun kembali hubungan terapeutik, meningkatkan rasa aman, dan mendorong kerjasama pasien sehingga keselamatan pasien tetap terjaga.